Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ananda Fajrul Zidan dengan NIM 182236067. Di sini saya mengikuti kelas Sistem Multimedia II 2240 yang diajar oleh Pak Dion Tanjung. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sampling dan rekonstruksi sinyal yang dimana berfungsi sebagai pengaturan sinyal atau pengaturan sinyal dalam bentuk audio ataupun dalam bentuk grafik lainnya. Baik, outline yang akan kita bahas atau apa-apa yang akan kita bahas adalah mengenai sampling dan rekonstruksi. Teorema-teorema di dalam sampling dan rekonstruksi akan dibahas setelahnya dan akan diberikan sedikit contoh dan implementasi dalam bentuk rumus-rumus matematika. Baik, yang pertama adalah sampling sinyal. Apa itu sampling sinyal? Sampling adalah proses pencuplikan nilai angka dari suatu sinyal analog menjadi sinyal digital. Secara apa? Dengan metode apa? Dengan metode periodik, yaitu yang tetap diperhatikan adalah T atau periode sampling. Di sini proses ini sangat penting dalam sistem digital seperti sinyal digital, komunikasi digital, dan sistem audio. Persamaan sampling hanya ada satu, yaitu XSN sama dengan XNT. XSN adalah sinyal hasil sampling atau hal yang nanti akan kita cari, dan XNT adalah nilai sinyal asli pada saat NT atau dalam saat pencuplikan indeks dan periode sampling. Nah, di sini dijelaskan juga bahwa T adalah periode sampling, yaitu interval waktu antara setiap cuplikan, dan N adalah pencacah cuplikan, yaitu indeks diskrit dari sampel yang akan diambil. Selanjutnya, di sini adalah frekuensi sampling. Seperti yang kita tahu, frekuensi dan periode adalah suatu hal yang berbanding nilainya. Jika semakin tinggi frekuensi, maka semakin rendah periode, dan semakin tinggi periode, maka semakin rendah frekuensi. Frekuensi adalah bentuk sampling dalam hertz, yaitu jumlah sampel yang diambil per detiknya. Sedangkan T adalah jumlah periode atau jumlah waktu dalam setiap detiknya. Nah, di sini ada juga teorema Nyquist. Teori Nyquist ini sangat penting untuk sampling dan rekonstruksi. Makanya saya sampaikan di awal, yaitu teori Nyquist adalah kegunaannya adalah untuk mencegah adanya aliasing. Jadi di sini dijelaskan bahwa sinyal asli dapat direkonstruksi dengan baik. Agar sinyal asli itu dapat direkonstruksi dengan baik, maka frekuensi sampling harus minimal 2 kali lipat frekuensi tertinggi dalam sinyal asli. Jika frekuensinya sampling ini lebih rendah, maka akan terjadi aliasing atau distorsi akibat pencuplikan yang tidak cukup. Baik. Selanjutnya kita akan beralih ke rekonstruksi sinyal. Apa itu rekonstruksi sinyal? Seperti yang telah dibahas di awal di teorema Nyquist, rekonstruksi sinyal itu adalah proses pemindahan atau pengkonvertan dari digital kembali ke analog dengan metode interpolasi. Cara kerjanya seperti apa? Cara kerjanya adalah saat sampling telah berhasil dilakukan, yaitu pemindahan atau konversi dari analog ke digital, spektrum sinyal asli akan berulang di kelipatan frekuensi sampling. Nah, ini dapat dilihat di rumus FSF sama dengan seperti noktasi sigma dari penjumlahan dari negatif tahingga sampai dengan tahingga positif. F dalam kurung F min K Fs. Di sini dapat dilihat kelipatan frekuensi sampling Fs dan K. K ini adalah konstanta. Jadi spektrum sinyal asli akan berulang-ulang di kelipatan frekuensi samplingnya. Seperti itu. Dapat dilihat di rumus ini. Dan Fs ini rumusnya apa? Rumus Fs adalah seperti atau 1 per periode. Dengan original spektrum FF ini adalah multiple atau kelipatan daripada Fs atau frekuensi sampling. Baik, selanjutnya, di sini kita akan membahas tentang rekonstruksi dengan berbagai filter low pass atau FLP. Filter low pass adalah sistem yang membiarkan frekuensi rendah lewat tetapi memblokir frekuensi tinggi. Ada berbagai jenis LPF dengan karakteristik berbeda dalam mengkonstruksikan sinyal. Yang pertama ada filter raised cosine atau yang berbasis dengan grafik kosinus.
mengurangi efek Gibbs phenomenon, yaitu dering pada sinyal hasil rekonstruksi. Lalu ada filter Butterworth. Filter Butterworth ini apa? Filter Butterworth adalah respon frekuensi yang halus di passband roll off lebih lambat dibanding filter lainnya, tetapi sinyal hasilnya akan lebih halus. Lalu ada Chebyshev. Filter Chebyshev ini adalah memberikan hasil yang roll off-nya lebih tajam dari Butterworth, tapi terdapat ripple osilasi pada passband tipe 1 atau stopband tipe 2. Selanjutnya ada filter Bessel. Filter Bessel merupakan bentuk dan fase sinyal, sehingga dia dapat menjaga bentuk dan fase sinyal ini sehingga bagus untuk audio dan sistem kontrol. Nah, di sini ada rumus filter low pass ideal atau interpolasi Sink. Interpolasi Sink ini berdasar daripada rumus sinus. Pertama, filter ideal. Ada beberapa tahap. Jadi ada tahap frekuensi cut off, lalu ada tahap respon frekuensi, lalu ada respon terhadap domain waktu, dan sinyal hasil konstruksi dengan sync interpolation atau interpolasi Sink. Di sini kita dapat melihat yang pertama adalah filter ideal frekuensi cut off. Di sini di frekuensi cut off telah dijelaskan bahwa FC atau frekuensi cut off adalah frekuensi sampling dibagi 2. Kenapa harus dibagi 2? Karena frekuensi ini idealnya harus tadi seperti yang telah disampaikan di bagian Nyquist ya. Aliasing akan terjadi apabila dia lebih kurang dari frekuensi yang telah dikali 2 gitu. Oke. Lalu selanjutnya ada respon frekuensi, yaitu dengan HF. Apabila mutlak F ini kurang dari FC atau frekuensi cut off, maka dia akan nilainya 1. Dan apabila F ini nilai mutlak F ini lebih dari frekuensi cut off, maka dia bernilai 0. Gitu. Selanjutnya ada respon terhadap domain waktu, yaitu HT. HT mempunyai rumus sin Vt per T atau V waktu per periode dan per V waktu per periode, atau secara simpelnya adalah sin C dalam kurung T per T, T kecil per T besar, yaitu waktu per periode. Sinyal hasil rekonstruksi dengan sync interpolation dapat dilihat dengan rumus demikian. Seperti itu. Biasanya soal-soal itu memberikan soal dalam bentuk rumus, misalnya XT sama dengan cos 2V kali 100.000 T tambah cos 2V kali 3.000 T. Nah, dari sana asalah frekuensi maksimal ada di mana? Tadi kan telah disebut frekuensi maksimal ada di 3.000 T, yaitu 3.000 Hz. Maka dikali 2, 3.000 dikali 2 jadi 6.000. Nah, dari situ kita akan mengetes apakah frekuensi samplingnya itu kurang dari atau lebih dari apa yang telah dihitung tadi. Gitu. Apa yang telah dihitung di teorema Nyquist. Seperti itu. Lalu dilakukan cutoff frekuensi, Fs bagi 2, 8.000 per 2 sama dengan 4.000. Lalu nanti dilakukan frekuensi rekonstruksi dengan sync interpolation. Seperti itu. Dilakukan dengan rumus ini. Nah, selanjutnya adalah ADC dan DAC. Apa itu ADC? ADC adalah analog to digital converter. Cara kerjanya seperti biasa yang kita tahu. Ada sampling, kuantisasi, dan encoding. Sampling apa? Sampling mengambil nilai sinyal analog pada interval waktu tertentu. Lalu ada kuantisasi. Kuantisasi mengubah nilai tersebut menjadi nilai diskrit dalam rentang tertentu dengan metode floor atau pembulatan ke nilai yang terkecil. Jadi apabila samplingnya kuantisasi mendapatkan hasil di grafik 4,7, maka dibulatkan ke yang paling kecil, yaitu 4. Selanjutnya ada encoding atau mengkonversi nilai kuantisasi atau quantization menjadi kode digital atau kode biner. Digital to analog converter. Digital to analog converter. Setelah kita melakukan tadi proses ADC, ada proses DAC atau digital to analog converter.
Ini mengambil data digital misalnya dari memori atau prosesor dan mengubah menjadi tegangan atau arus analog berdasarkan resolusi DAC. Lalu terakhir, ia akan menyaring sinyal agar outputnya lebih halus menggunakan filter low pass atau FLP yang tadi sudah kita bahas dengan banyaknya rumus matematikanya. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.